Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kami percaya kita semua ada dalam keadaan baik, keadaan sehat, semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya Bapak Ibu Saudara, kita semua sudah siap untuk beribadah bersama-sama di pagi hari ini. Dimanapun kita berada Bapak Ibu Saudara, baik kita di Vancouver, di Indonesia, ataupun di negara manapun, kita mau sama-sama bersatu hati, kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari saya mau ajak kita semua untuk berikan semua yang terbaik yang bisa kita berikan untuk Tuhan di pagi hari ini. Karena kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan bersama lewat streaming ini. Kita mau sama-sama memuliakan Tuhan di rumah kita masing-masing. Karena Tuhan sedang berperkara dengan membangkitkan gereja Tuhan di rumah-rumah. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kita tundukkan kepala. Kita mau sama-sama memulai ibadah kita dengan doa syukur di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk pagi yang indah Engkau berikan bagi kami ya Tuhan. Satu hari lagi ya Bapa, kami bisa menghirup nafas kehidupan semua karena anugerah-Mu bagi hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kesehatan, kami bersyukur Tuhan buat pekerjaan kami bersyukur buat apapun yang telah Kau sediakan bagi kami ya Tuhan. Bahkan kami juga bersyukur buat keluarga kami ya Tuhan, orang-orang yang bertalian darah dengan kami, yang terus Engkau jagai, sertai, lindungi, menutup bungkus dan kuasa darah-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan tiba saatnya ya Bapa, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Lewat ibadah ini ya Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami siapkan roh kami siapkan tubuh jiwa kami ya Tuhan, hanya untuk menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan kami percaya Kau bertata atas setiap pujian penyembahan umat. Dan nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan. Dimanapun kami berada, di tempat kami berada, Engkau saja yang ditinggikan ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa ucap syukur. Mari setiap kita yang percaya dan siap untuk beribadah sama-sama katakan amin, amin, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan saudara. Haleluya, haleluya. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan, bertepuk tangan, bersuka cita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dia adalah Allah yang baik. Haleluya. Bersama katakan Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, Allah itu baik, amin. Sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Haleluya. Mari bersama tepuk tangan saudara. Dia Allah yang baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan
akan kebaikannya padaku. Oh, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sekali lagi saudara, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa. Haleluya. Dia Allah yang baik. Puji Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Yeay. Mari sama-sama membuatnya lebih dari pemenang. Kita bersorak. Haleluya. Mari tepuk tangan saudara buat Allah yang menjadikan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Bersama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes Lord. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes, amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari tepuk tangan saudara. Haleluya. Dialah yang ajaib, dialah yang dahsyat. Katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Siap saudara? Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Hey, hey, hey. Haleluya. Hey, hey. Mari katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari
Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Sambil lambaikan haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Sorakan, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan melihat BIC Update untuk minggu ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di ibadah live streaming BIC Vancouver hari ini. Sebelum masuk ke dalam update, kami ingin mengucapkan selamat bergabung bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah live streaming BIC Vancouver. Dan langsung saja berikut ini BIC Update untuk minggu 10 Mei in the Year of a New Dimension. BIC Vancouver mengadakan e-Morning Prayer Tower atau EMPT setiap hari Selasa sampai Jumat pada jam 7 pagi melalui aplikasi Zoom. EMPT ini akan diadakan setiap hari Selasa sampai Jumat dan link akan diberikan di WhatsApp grup Friends of God dan BIC Young Adult. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan teman-teman semua untuk berdoa dan menyembah Tuhan bersama dalam EMPT sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari. BIC Vancouver bersama dengan BIC Calgary dan GBI Toronto juga mengadakan E3 Night Prayer Tower, yaitu setiap hari Selasa pada jam 7 malam. NPT ini juga akan menggunakan aplikasi Zoom dan link juga akan di-share di grup WhatsApp. So stay tuned and let's worship and pray together in unity. BIC Vancouver telah membuka Night Prayer Tower atau Bible Study untuk semua kalangan, yaitu setiap hari Kamis jam 7 malam. Mari Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi ini, kita semakin intim dalam mengenal Tuhan dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Aplikasi Zoom juga akan digunakan untuk NPT ini, dan link akan di-share di grup WhatsApp. Sebelum ibadah online service dimulai, kita akan bersama-sama berdoa di dalam pre-service prayer. Zoom pre-service prayer ini akan diadakan setiap hari Minggu sebelum ibadah dimulai, yaitu pada jam 10 pagi. Dan link juga akan di-share di grup WhatsApp. Gereja-gereja GBI di Kanada telah memberikan sumbangan misi kepada saudara-saudara kita di Papua yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan di Papua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sumbangan yang diberikan. Puji Tuhan. Berikut, mari kita saksikan videonya.
dari jemaat GBI Elsade Koyakoso menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPLN Kanada, juga kepada BPH dan kepada BPD yang telah membantu kami di dalam menyerahkan sembako buat kami jemaat GBI Elsade Koyakoso. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom, saya selaku Ketua BPW di Kabupaten Terong mengucapkan terima kasih kepada BPD GBI Provinsi Papua, BPH GBI yang ada di Jakarta, dan BPLN GBI yang ada di Kanada atas bantuan perhatian dalam program Dompet Peduli Hamba-hamba Tuhan. Dan berkat itu telah saya salurkan kepada teman-teman hamba Tuhan yang ada di Kabupaten Terong yang kehidupannya benar-benar membutuhkan dampak daripada COVID-19. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehati. Shalom. Shalom. Salam sehati dari Badan Pekerja Wilayah Port Numbai 1 GBI Kota Jayapura. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPP atau Sinode GBI bersama BPLN Kanada yang telah memberi bantuan kepada Gembala Sidang Gereja Betel Indonesia yang ada di wilayah pelayanan BPD Provinsi Papua dan di wilayah Kota Jayapura, Port Numbai 1. Karena itu atas nama Badan Pekerja Wilayah Port Numbai 1 GBI Kota Jayapura, saya Pendeta Yan Peterson Manobi menyampaikan terima kasih banyak atas bantuan dan dukungan dari BPP atau BPH Sinode GBI bersama BPLN Kanada yang menyalurkan bantuan kepada Gembala Jemaat GBI di wilayah pelayanan PPD Papua dan wilayah Port Numbai 1 Kota Jayapura. Bapak, Ibu, Saudara yang rindu memberikan persembahan dapat memberikannya lewat Interact e-transfer ke email bic.bicvancouver@gmail.com. Harap memberikan keterangan jenis persembahan apa yang diberikan, seperti offering, tithing, mission, atau special event. Sekali lagi, Interact e-transfer ke email bic.bicvancouver@gmail.com. Last but not least, BIC Vancouver ingin mengucapkan happy wedding anniversary buat Ko Andri dan Jessica. Dan happy birthday buat Cimonika yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam pekerjaan dan pelayanan kalian, dan apapun yang dilakukan, Tuhan buat berhasil. Amin. Kami juga ingin mengucapkan happy Mother's Day buat setiap para ibu yang telah membesarkan setiap anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Demikian BIC Update untuk minggu ini. Jangan lupa untuk memfollow media sosial gereja kita @BIC Vancouver baik di Facebook maupun Instagram. Dan jangan lupa untuk mensubscribe dan juga menyalakan notification di YouTube channel kita BIC Vancouver.
Dan sampai jumpa di ibadah minggu depan yang lebih dahsyat lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi semua orang percaya yang hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, yang meyakini bahwa suara Tuhan masih diperdengarkan, yang meyakini bahwa kita masih mendengar suaranya, dan yang dengan iman dan kuasa dari Roh Kudus berkata-kata atas nama Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Betapa Roh Kudus menempati peran yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya sudah seharusnya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar hikmat, kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaan kita sendiri. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dimulai ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus terlibat dalam pengambilan keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pekerjaan pelayanan dan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul belum berhenti dan terus berlanjut sampai dengan era kita sekarang ini. Roh Kudus belum berhenti bekerja sampai saat ini. Karunia-karunia roh belum berhenti. Itu sebabnya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Ciri khas hidup insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus antara lain menjaga kekudusan hidup, hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup dan melayani dalam mujizat dan kuasa Roh Kudus, menjadi saksi Yesus, memberitakan kabar baik. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia mendengar suaranya, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya, sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah merupakan tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Dalam praktek hidup sehari-hari insan Pentakosta, memperkatakan firman Tuhan merupakan sesuatu yang lumrah, sebagaimana diajarkan dalam firman Tuhan Yosua 1 ayat 8. Misalnya dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Insan Pentakosta yang menggembalakan jemaat bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata. Lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Gembala jemaat harus memiliki keintiman dengan Tuhan, sebab dengan begitu mereka mendapatkan tuntunan Tuhan bagi umat yang digembalakan. Pesan khusus yang diterima dari Tuhan sebagai tuntunan bagi jemaat tentu harus diperkatakan dan disampaikan berulang-ulang sampai jemaat dengan urapan Roh Kudus dapat menangkap, memahami, serta melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan tersebut. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan, sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir yang telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi zaman Perjanjian Lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya, karunia mujizat tidak terbatas, hanya dikerjakan oleh Yesus. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Kinner,
Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua alias second blessing yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Saudaraku dikasih Tuhan, kita harus bangga hidup sebagai insan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama saya mau ajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita. Persiapkan setiap jiwa kita, pikiran kita, fokuskan hanya untuk Tuhan. Biarlah kita semua terus bisa berada dalam hadirat Tuhan. Dan kita bisa tetap tenang di dalam menghadapi badai yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari sama-sama saya mau ajak kita semua untuk menyanyikan lagu ini, lagu baru yang sama-sama kita mau belajar Bapak Ibu Saudara. Jadikan ini kerinduan kita di hadapan Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Amin. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia,
Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat hari yang indah ini. Kami bisa merenungkan bersama-sama kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu mampu mengubahkan dari yang tidak ada menjadi ada. Makasih Tuhan, kami bisa bersekutu di pagi yang indah ini. Kau mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang ada di rumah-rumah. Juga Kau urapi hamba-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Saudara, baik-baik saja. Sebelum saya menyampaikan firman buat ibu-ibu, saya mau menyampaikan Happy Mother's Day. Biar Tuhan semakin memberkati para ibu untuk terus jadi penolong, jadi mama, jadi istri yang semakin diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nah mari kita mulai renungan firman Tuhan hari ini. Tahun 1975 terjadi sesuatu kehebohan di salah satu store Nordstrom yang ada di Fairbanks, Alaska. Kenapa terjadi kehebohan? Pada waktu itu ada seorang opa datang ke Nordstrom dengan bawa satu set snow tire. Dia mau mengembalikan tire itu. Nah, dalam sekejap terjadi kehebohan di store itu. Saudara bayangkan, saudara tahu kan Nordstrom itu yang mereka cuma jual kosmetik, baju, celana, sepatu, dan servisnya luar biasa. Ya. Mereka untuk melayani orang yang mau beli sepatu aja yang yang pria pakai jas semuanya. Nah, sontak waktu itu terjadi satu kehebohan karena si bapak ini mau mengembalikan satu set snow tire, 4 snow tire. Nah, di tengah kehebohan yang terjadi, store manajernya menghampiri si bapak itu datang. Bapak, tolong bapak kembali besok. Kami akan melayani untuk pengembalian. Lalu stafnya semua bingung. Karena mereka nggak jual tire. Mereka jual, department store jual yang pakaian, baju, sepatu, kosmetik, semua nggak jual tire begitu, nggak jual. Nah, dalam sekejap, keesokan harinya, si bapak itu datang. Tapi si store manager itu luar biasa hikmatnya. Dia hubungi beberapa media massa yang ada, dan dia kasih tahu besok akan ada satu momen di mana seorang bapak kembalikan tire. Nah, saudara kasih Tuhan, singkat cerita, keesokan harinya si bapak itu datang dan benar-benar dilayanin dan tire itu diterima dan dia kembalikan uangnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, keesokan harinya lagi di newspaper muncul headline di halaman utama dari saudara. Pada tahun itu belum ada internet. Ya, TV juga mungkin masih hitam, udah warna ya, tapi yang menjadi utama untuk penyebaran berita itu adalah melalui newspaper. Saudara, di beberapa newspaper itu masuk di halaman utama, jadi headline yang di halaman depan. Lalu manajer itu kumpulin dengan para stafnya. Anda lihat, kalau kita mesti masukkan iklan di halaman utama, berapa kita harus bayar? Tapi melalui situasi yang terjadi, yang mestinya dia nggak lakukan itu, dia lakukan untuk merubah krisis dan masalah yang terjadi jadi peluang. Nah, saudara kasih Tuhan, hari ini kita mau merenungkan, kita semua sedang mengalami krisis. Nah, hari-hari ini krisis kesehatan, lalu ditambah lagi krisis
ekonomi, dan kita nggak tahu krisis apa lagi yang akan terjadi di depan. Tapi kita mau merenungkan firman Tuhan. Karena saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk melakukan satu rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita ini. Nah saudara, mari kita lihat di dalam Mazmur 105 ayat yang ke-16 sampai 22. Mazmur 105 ayat 16 sampai dengan 22. Saya bacakan, saudara boleh baca bareng-bareng dengan saya dari rumah. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya, raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya, dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya, dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita mau belajar bagaimana melalui kehidupan Yusuf, di tengah kehidupannya banyak alami badai, tapi setelah badai dia menjadi orang yang sangat dihormati pada zaman itu. Nah saudara, Yusuf ini arti dari kata aslinya adalah may God add, atau kiranya Tuhan menambahkan, atau bicara tentang multiplikasi. Nah saudara, mari kita lihat mulai dari ayat Mazmur 105, bagaimana pemazmur ini belajar mengungkapkan apa yang menjadi isi hatinya, belajar dari apa yang dialami oleh Yusuf pada zaman itu. Mazmur 105 ayat 16, ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Saudara yang kasih Tuhan, Yusuf ini lahir di tengah Yakub, di masa tuanya Yakub. Nah, tapi karena dia anak yang terakhir, anak di masa tuanya Yakub, Yakub begitu sayang sama Yusuf. Saking sayangnya kepada Yusuf, kakak-kakaknya tuh iri, sehingga kakak-kakaknya itu berniat mencelakakan adiknya. Saudara yang kasih Tuhan, adiknya dimasukkan ke lubang sumur. Lalu Ruben bilang jangan, tadinya mau dibunuh adiknya gitu ya. Ruben bilang jangan. Begitu Ruben lengah, Yehuda jual Yusuf ini kepada orang Median. Orang Median dibawa ke Mesir. Di Mesir dijual jadi budak, lalu dibeli oleh Potifar, kepala perwiranya pada zaman itu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana di dalam kehidupan Yusuf, dia jadi budak. Padahal dia diutus Tuhan, tapi melalui satu peristiwa harus dia jadi budak. Saudara, mari kita lihat peristiwanya di dalam Kejadian 39 ayat 1 dan 2. Ya, saya berharap saudara ada Alkitab di depan saudara. Mari kita lihat, kita baca 2 ayat. Kejadian 39 ayat 20 dan 21. Lalu Yusuf, ayat 1 dan 2. Ya, Kejadian 39 ayat 1 dan 2 dulu. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Perhatikan ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Saudara yang kasih Tuhan, kadang-kadang kalau kita melihat ayat ini nggak ngerti, dia diutus Tuhan untuk mendahului, tapi dia harus melalui satu peristiwa yang nggak enak, dia harus jadi budak. Tapi saudara yang kasih Tuhan, nanti kita belajar apa yang dimiliki oleh Yusuf yang harus kita perlu miliki di tengah krisis yang sedang terjadi hari-hari ini. Nah saudara, mari kita lihat dulu di dalam ayat yang
kembali ke Mazmur 105 ayat 18. Jadi Yusuf bukan hanya sekedar menjadi budak. Ayat 18 Mazmur 105 ayat 18 bilang begini. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu. Lehernya masuk ke dalam besi. Lihat ayat Kejadian 39, 20 dan 21. Kejadian 39 ayat 20 dan 21. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Saudara, gak cukup dia jadi budak. Ternyata waktu jadi budak, saudara ingat ceritanya, dia difitnah oleh tante Potifar, sehingga dia harus masuk penjara. Saudara, dia masuk penjara bukan karena berbuat dosa, karena bukan berbuat salah, tapi karena difitnah, dituduh dengan laporan yang palsu. Saudara, badai kedua datang dalam kehidupan Yusuf. Dia harus masuk ke penjara. Pertama jadi budak, kedua jadi tahanan, narapidana. Tapi mari kita lihat, kita mau merenungkan di ayat yang berikutnya. Mazmur 105 ayat yang ke-19. Kita baca sama-sama dengan keras. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini menjadi kunci perubahan di dalam kehidupan Yusuf. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Saudara, di dalam setiap firman Tuhan, itu ada perintah di dalamnya, komen. Lalu dengan berjalannya waktu, Tuhan mau merubah komen itu, perintah itu, menjadi dekrinya Tuhan. Menjadi ketetapannya Tuhan. Mazmur 105 ayat 19 katakan, sampai saat firman-Nya sudah genap, dan janji Tuhan membenarkannya. Saudara, firman Tuhan segmen yang pertama itu isinya perintah. Waktu itu masih merupakan perintah, itu bisa digagalkan oleh kita. Digagalkan oleh kita sendiri. Kenapa? Karena Tuhan kasih kita free will. Tapi kita mau belajar dari apa yang dilakukan oleh Yusuf sebagai bekal buat setiap kita yang hidup di akhir zaman ini. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, waktu dia berjalan, jadi budak, jadi tahanan, saudara yang dikasihi Tuhan, dia meresponnya itu dengan benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana melalui respon yang dilakukan oleh Yusuf, firman Tuhan yang tadi isinya perintah, menjadi ketetapan Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Saudara, kalau Tuhan berfirman, tetapi Tuhan menyertai siapa misalnya? TJ. Nah saudara, bagaimana perjalanan kehidupan kita nggak pernah sama lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana di dalam kehidupan Yusuf, dia punya responnya benar. Sehingga bagaimana yang tadinya berupa perintah dengan firman Tuhan yang sama, dia lakukan dengan respon yang benar, maka ada satu titik waktu firman-Nya sudah genap, janji Tuhan membenarkannya. Nah, Tuhan robah firman itu menjadi dekrinya Tuhan. Saudara, waktu firman Tuhan sudah jadi dekrinya Tuhan, atau ketetapannya Tuhan, tidak ada yang bisa menggagalkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, nah, hari ini kita mau belajar, apa sih yang dimiliki oleh Yusuf, sehingga dia bisa menjadi orang yang sukses, bukan dengan kekuatannya sendiri, tapi karena ketetapan Tuhan, karena dekrinya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
bagaimana di dalam kita melangkah di hari-hari ini untuk merubah bagaimana yang tadinya firman Tuhan yang sama tadinya berupa perintah, lalu menjadi dekrinya Tuhan, ketetapan Tuhan. Itu ada dua hal. 2E. Yang pertama itu attitude. Yang kedua adalah action. Jadi dua hal, saudara, attitude dan action. Saudara yang dikasihi Tuhan, attitude ini merupakan sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita dalam merespon janji Tuhan. Nah, di dalam attitude ini, saudara, ini adalah pilihan kita. Attitude itu nggak bisa dipaksakan. Ini pilihan setiap manusia untuk merespon. Attitude ini kan respon dari apa yang terjadi, masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, saudara belajar dari store manajernya Nostrum juga tadi. Dia bisa marah-marah kepada si bapak itu, customernya itu, karena mereka nggak jual tire, kan begitu. Tapi dia gunakan krisis dan masalah yang terjadi untuk jadi peluang di dalam perusahaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam merespon, nah ini kita kenal sebagai attitude. Saudara, attitude ini menjadi sesuatu yang penting. Terlebih lagi di tengah krisis yang terjadi ini. Saudara, Tuhan lagi mau kasih lihat kepada setiap kita. Attitude kita bagaimana? Respon kita bagaimana? Melalui setiap peristiwa yang terjadi. Karena saudara, di tengah krisis, di tengah badai, saudara, kalau attitude kita benar, seperti yang dilakukan oleh Yusuf, saudara, firman Tuhan yang sama, waktu Tuhan sudah membuat firman Tuhan itu menjadi dekrinya Tuhan, saudara, tidak ada yang bisa menahan. Saudara, attitude itu ada dua hal lagi di dalamnya. Yang pertama itu mindset, perspektif, cara pandang. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita harus punya attitude yang benar hari-hari ini? Pertama itu bagaimana mindset kita, perspektif kita, cara pandang kita. Saudara, kalau saya baca ini semuanya pakai kacamata hitam, saudara, semuanya jadi gelap. Ya kan? Nah, saudara, tapi kalau saya pakai kacamata yang betul, bacanya jadi jelas. Saudara yang kasih Tuhan, kita harus punya cara pandang yang benar, cara mindset. Yang pertama, saudara, orang yang mindset sesuai dengan apa yang Tuhan mau, itu seperti apa yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui apa yang terjadi hari-hari ini, bagaimana mindset kita, apakah kita bisa melihat di balik semuanya ini ada kebaikan yang akan Tuhan nyatakan. Mindset yang pertama yang Tuhan mau, supaya setiap kita merespon setiap keadaan yang terjadi, selalu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kita bisa melihat dengan kacamatanya Tuhan, kita bisa percaya dengan iman dan dengan doa bahwa di balik setiap apa yang terjadi, pasti ada kebaikan yang mungkin kita belum mengerti kebaikan apa, tapi waktu berjalan kita akan mengerti bahwa selalu ada kebaikan yang akan Tuhan nyatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, kita harus punya mindset sebagai anak Tuhan. Bisa melihat segala sesuatunya dengan kacamata Tuhan. Saudara, Yusuf nggak mengeluh. Dia waktu dimasukkan ke penjara, dia bisa menerjemahkan mimpi juru minum dan juru roti, saudara. Tapi waktu juru minum itu dibebaskan, dipromosikan, dia lupakan Yusuf, dia nggak kecewa. Tapi saudara yang kasih Tuhan, waktu Tuhan melihat attitude-nya Yusuf di tengah keadaan yang terjadi, di tengah dia diperlakukan tidak adil, di tengah tekanan-tekanan yang terjadi, dia nggak merespon dengan kekuatannya sendiri, tapi dia punya mindset, dia bisa melihat, dia percaya bahwa ada kebaikan yang akan Tuhan nyatakan.
Saudara, mindset yang pertama bisa melihat Tuhan dalam setiap masalah yang terjadi. Yang kedua, saudara, kita belajar melalui mindset, itu kita bisa melihat peluang dalam segala keadaan. Saudara, banyak peluang-peluang dalam hidup ini tergantung bagaimana kita melakukannya. Kalau kita punya mindset yang benar, saudara, dikasih Tuhan. Di zaman ini, di tengah waktu yang Tuhan berikan kita stay at home, kita dikasih pilihan, dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk gunakan waktu-waktu yang ada. Bagaimana kita melihat peluang-peluang, saudara, yang dikasih Tuhan melalui peristiwa yang terjadi kan sudah dikasih tahu, yang ada yang esensial, ada yang non esensial, ya. Saudara yang kasih Tuhan. Nah, dari pemisahan itu nanti kita bisa melihat bahwa yang akan menjadi fast moving ke depan adalah sesuatu yang esensial. Apa misalnya? Makanan. Apalagi masalah tentang alat-alat pendukung kesehatan. Nah, saudara, bisa nggak kita melihat bahwa ada peluang di balik masalah? Saudara, untuk belajar hari-hari ini, peluangnya banyak. Tuhan kasih kita talenta, Tuhan kasih kita kemampuan untuk belajar. Tapi bagaimana kita bisa melihat di tengah krisis yang terjadi, kita bisa menggunakan itu untuk, ada peluang. Cara belajarnya gimana, saudara? Ada YouTube yang kita bisa banyak belajar. Saudara, setiap minggu kita buat streaming ini, ada banyak teman-teman yang melayani bersama-sama, dan istri saya berusaha untuk menyediakan makanan. Satu saat ada teman-teman pengerja bilang, ayo kita makan bakso kuah. Lalu saudara, biasanya kan kita beli baksonya. Satu kali saya perhatikan apa yang dilakukan oleh istri saya. Dia buka YouTube bagaimana cara buat bakso. Saudara, singkat cerita, kali itu kita nggak beli bakso. Istri saya bikin bakso sendiri dan ternyata enak, saudara. Haleluya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, di tengah krisis yang tadi, yang ada hari-hari ini, banyak peluang yang kita bisa konsentrasi, fokus ke sana. Jadi jangan berdiam diri, harus aktif hari-hari ini, ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang ketiga, saudara, bagaimana kita harus punya mindset bisa melihat sesuatu untuk jangka panjang. Pengkhotbah 3 ayat 1. Pengkhotbah bilang begini, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktu. Ya, jadi saudara, yang pertama apa, saudara, supaya komennya Tuhan itu jadi dekrinya Tuhan adalah attitude. Attitude itu ada dua. Yang pertama mindset, yang kedua mentality. Nah, saudara, mentality ini begini. Bicara daya tahan, ketahanan kita dalam merespon sesuatu masalah. Saudara, kita harus, firman Tuhan bilang begini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara yang dikasih Tuhan, di tengah badai, Petrus bisa punya kesempatan bisa berjalan di atas air. Karena waktu dia dipanggil oleh Yesus, kalau itu engkau guru, kalau itu engkau Tuhan, panggil aku. Yesus bilang, come. Dia berjalan di atas air. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita harus punya mental yang positif. Kita harus percaya mujizat itu masih terjadi. Kita harus percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, jadi saudara, kita harus punya mental yang positif. Nah, yang kedua, saudara, kita harus punya mental yang excellent. Jadi saudara, apapun yang kita lakukan hari-hari ini, do the best. Seperti untuk Tuhan. Nah, kita lihat dulu ayatnya, ya. Efesus 6 ayat 5-8. Efesus 6 ayat 5-8. Sebetulnya ada lagi ayatnya Kolose 3 ayat 23, tapi kita lihat Efesus 6 ayat 5-8. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia.
Baca sama-sama yuk ayat 8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Jadi saudara, apapun yang Tuhan percayakan, dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan, kita harus melangkah dengan iman. Yang 5 talenta diberikan, dia menghasilkan 10 talenta. Yang 2 menghasilkan 4. Jangan yang seperti 1 talenta. Hatinya nggak siap. Dia tanam dan nggak menghasilkan apa-apa. Bahkan Tuhannya marah. Saudara, kita belajar apapun yang Tuhan percayakan. Do the best seperti untuk Tuhan. Waktu kita bekerja di kantor, lakukan yang terbaik untuk kantor di mana Tuhan percayakan. Apapun, waktu kita study the best. Jangan asal-asalan, buat sesuatu yang baik. Saudara, teman-teman yang melakukan streaming ini setiap minggu terus berusaha untuk improve. Do the excellent. Buat sesuatu yang baik untuk Tuhan. Nah, yang ketiga, saudara, mental apa sih? Mental tahan banting, saudara. Mental tahan banting. Ayo, yuk, Amsal 24 ayat 16. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudara, kita bisa gagal. Kita mungkin bisa jatuh. Tapi yang penting adalah jangan sampai jatuh nggak bangun kembali. Jangan sampai gagal nggak bangun kembali. Saudara, belajar dari kegagalan, kita bangkit. Kita mesti jadi anak Tuhan yang punya mental tahan banting. Saudara tahu kisah Thomas Alva Edison? Ya, saudara waktu kecil kan saudara ingat ceritanya mungkin. Saudara mamanya di rumah panggilannya Tommy, Thomas Alva Edison. Di rumah dipanggil Tommy. Satu kali mamanya dapat surat dari gurunya. Dia bilang, "Ibu mohon maaf, sekolah gak bisa gak bisa mendidik, mengajar anak ibu." Karena dia bilang di dalam suratnya itu, karena anak ibu terlalu bodoh, dia bilang begitu. Saudara, mamanya Tommy ini orang yang berhikmat. Dia cuma bilang begini sama Tommy, mama dapat surat dari sekolah. Ternyata sekolah nggak bisa mengajar kamu lebih lagi karena kamu terlalu jenius, dia bilang gitu. Kamu terlalu pintar, terlalu jenius. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mulailah mamanya itu mengajarkan kepada Tommy. Lalu apa yang dilakukan oleh Tommy? Dia buat pencobaan. Sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal. Sampai kalau nggak salah yang ke-100 kali. Jadilah bohlam lampu yang kita bisa menikmati hari ini. Satu saat setelah mamanya meninggal, waktu dia periksa di rak-rak buku, ada surat yang dari ibu gurunya waktu dia masih kecil. Lalu dia baca, dia sedih, dia terharu melihat apa yang dilakukan oleh mamanya. Ternyata ibu gurunya bilang, anak ini terlalu bodoh sehingga tidak bisa guru mampu mengajar. Tapi mamanya membangkitkan semangatnya. Mamanya punya mental tahan banting. Sehingga itu turun kepada anaknya yang namanya Tommy. Dia buat pencobaan. Akhirnya lahirlah penemuan bohlam lampu yang kita menikmati sampai hari ini. Saudara yang kasih Tuhan, karena dia punya mental tahan banting. Saudara, jangan sampai kita jadi anak Tuhan yang gampang mengasihi diri sendiri, jadi self-pity. Tapi kita melalui krisis yang terjadi, melalui kegagalan yang terjadi, kita belajar, kita harus punya semangat bahwa kita orang-orang yang dipilih Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Saudara, tadi yang pertama, saudara, attitude ya. Saudara, bagaimana yang tadinya firman Tuhan itu bentuknya perintah, jadi dekrinya Tuhan. Waktu bentuknya command, masih kita bisa gagalkan karena Tuhan kasih kita free will. Karena Tuhan kasih kita free will menentukan attitude apa yang harus kita respon melalui setiap keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Nah, yang kedua, saudara, attitude dan action. Nah, action biasanya mengikuti apa yang kita pilih sebagai attitude kita. Ya, saudara yang dikasih Tuhan,
Saudara yang kasih Tuhan, nah bagaimana kita di dalam kehidupan kita, sadar atau nggak sadar, Tuhan tuh senang suka bawa anak-anaknya keluar dari comfort zone. Nah, saudara, waktu ada di keluar dari comfort zone itu, saudara, Tuhan mau lihat bagaimana pilihan attitude kita. Nah, waktu kita pilih attitude sesuai dengan apa yang Tuhan mau, actionnya itu akan signifikan. Saudara, Nehemia melihat tembok Yerusalem roboh, dia cuma perlu 52 hari untuk membangun itu kembali. Saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini Tuhan mau kita punya action yang benar. Mau krisis apapun yang terjadi, di balik krisis ada opportunity. Di balik krisis ada kesempatan. Tapi kita harus punya attitude yang benar. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mari kita lihat. Kita lihat apa yang terjadi waktu Yusuf ini punya attitude dan action yang benar. Saudara, mari kita lihat di dalam Mazmur 105 ayat 20. Para singer boleh maju ke depan. Kita akan berdoa. Di Mazmur 105 ayat 20. Nah, mari kita lihat. Raja menyuruh melepaskannya. Penguasa bangsa-bangsa membebaskan. Saudara lihat, waktu firman Tuhan yang sama, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan kalau udah decree, saudara, tidak ada satupun yang bisa menggagalkan. Bagaimana Tuhan membuat Raja Firaun waktu itu? Menyuruh melepaskannya. Penguasa bangsa-bangsa membebaskan Yusuf. Mazmur 105 ayat 21. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Mazmur 105 ayat 22. Untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tuan-tuan. Saudara, Yusuf menjadi orang yang sangat dihormati pada zaman itu. Tapi bagaimana dia merespon firman Tuhan? Dia harus melalui peristiwa-peristiwa krisis demi krisis, badai demi badai. Jadi budak, masuk penjara, tapi dia respon pilihan free will yang Tuhan berikan dengan attitude yang benar. Dia punya mindset, dia bisa percaya bahwa ada kebaikan yang akan Tuhan nyatakan di depan dia. Saudara, dia nggak respon dengan apa maunya dia. Dia nggak entertain perasaan hatinya yang diperlakukan tidak adil oleh kakak-kakaknya, oleh Potifar. Saudara, tapi dia respon dengan benar. Dia pilih yang mau punya attitude yang benar di hadapan Tuhan. Dia melangkah, dia punya action yang benar. Saudara, satu kali waktu Yakub telah meninggal, kakak-kakaknya datang kepada Yusuf. Kakak-kakaknya ketakutan karena Yusuf sudah memegang otoritas. Apa yang Yusuf bilang, Firaun pun ikut. Dia menjadi orang yang sangat dihormati pada zaman. Jadi begitu Yakub sudah meninggal, kakak-kakaknya datang, mereka takut dibalas oleh Yusuf. Waduh, dia memegang kuasa hari-hari. Tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Sebagai ayat-ayat yang terakhir, yuk kita lihat yuk. Kejadian 50 ayat 19 dan 20. Jadi waktu kakak-kakaknya Yusuf datang kepada Yusuf, dia ketakutan, takutnya dia dihukum, dibalas. Tapi Yusuf cuma lihat firman Tuhan. Kejadian 50 ayat 19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Saudara, di tengah kakak-kakaknya ketakutan, takutnya dibalas kelakuan kakaknya oleh Yusuf. Tapi Yusuf bilang, jangan takut sebab aku inikah pengganti Allah? Yusuf cuma bilang begini, ayat 20. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku.
Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara dan saya orang-orang pilihan Tuhan. Kita bisa percaya Yesus karena kita yang dipilih Tuhan. Tapi bagaimana di hari-hari ke depan ini kita merespon firman Tuhan dengan benar? Karena firman Tuhan yang sama, yang isinya kebanyakan perintah-perintah dari Tuhan. Waktu kita mengasihi Dia, waktu kita respon dengan benar, kita bisa punya attitude yang benar di hadapan Tuhan. Kita punya action yang benar. Saudara, ada saat waktunya Tuhan ubahkan dari kemen jadi dekrinya Tuhan. Kalau Tuhan sudah buat dekri, tidak ada yang bisa menggagalkan. Tidak ada yang bisa membatalkan. Firman Tuhan katakan, kalau aku yang membuka, tidak ada yang bisa menutupnya dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, di balik krisis yang tengah terjadi, percayalah, Tuhan punya rencana yang besar di dalam kehidupan setiap kita. Karena itu, kita harus bersyukur hari-hari ini. Menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bagaimana seperti Yusuf melalui peristiwa yang terjadi. Dia punya attitude yang benar. Dia punya action yang benar. Sehingga waktu keluar dekrinya Tuhan, dia jadi orang yang sangat dihormati pada zaman. Mari kita datang kepada bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Biar musik melakukan pujian dengan lembut. Saudara, saya mau berdoa buat saudara yang ada di rumah-rumah. Mari kita pegang tangan kiri di dada. Tuhan, kami datang kepadamu, kami mau belajar dari apa yang dialami oleh Yusuf. Mazmur 105 ayat 19 katakan, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Tuhan, kami bersyukur ada banyak firman yang telah kami dengar, ada banyak firman yang telah kami renungkan. Tuhan, saat ini kami angkat tangan. Tuhan, jamah setiap hamba-hambamu yang ada di rumah-rumah saat ini. Roh Kudus tolong kami ya Tuhan. Roh Kudus lembutkan hati setiap kami. Agar kami semakin merespon firman-Mu dengan hati yang mengasihi Engkau. Karena kami percaya ya Tuhan, Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi hamba-hamba-Mu yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Masalah apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, di tengah krisis yang terjadi, mungkin ada krisis yang lain yang akan datang. Kami tidak mau fokus kepada krisis yang terjadi, tapi kami mau fokus lebih lagi hanya kepada Engkau ya Tuhan. Roh Kudus tolong kami, agar kami selalu punya attitude yang seperti yang Engkau mau ya Tuhan. Agar kami punya langkah-langkah iman kami, karena hati kami mengasihi Engkau ya Aba. Kami mau setiap kami punya mindset, bisa melihat seperti Engkau melihat ya Tuhan. Bisa melihat seperti apa yang dilihat oleh Yosua dan Kaleb. Mungkin ada raksasa-raksasa yang ada di dalam hidup kami. Tapi tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami.
yang menyertai kami lebih besar daripada yang kami lihat di dalam mata jasmani. Tuhan, saat ini kami minta Roh-Mu memenuhi setiap hamba-hamba-Mu yang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Kau terus menguatkan dan meneguhkan hati kami, Roh Kudus yang selalu menolong, menghiburkan, menguatkan kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan jamah, Roh Kudus melawat setiap pribadi hamba-hamba-Mu yang beribadah saat ini. Jamah ya Tuhan. Roh Kudus tolong setiap kami untuk kami punya attitude dan action yang benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya saat Engkau buat decree buat hidup kami, tidak ada satupun yang bisa menggagalkannya dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan seluruh hamba-hamba-Mu yang beribadah saat ini bersama-sama. Berkati yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan tegakkan, yang merindukan pekerjaan. Kami percaya Tuhan sedang buat jalan-jalan yang baru untuk hamba-hamba-Mu dapat pekerjaan yang baru dari Tuhan. Tuhan yang berkati yang study, berkati Tuhan ekonomi keluarga hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang selalu memenuhi seluruh kebutuhan umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang sakit Tuhan, tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang menolong kami, agar kami boleh menangkap peluang-peluang apa yang ada di depan kami. Di balik krisis yang terjadi, saat Roh Kudus bekerja, itu menjadi satu kesempatan, satu opportunity yang besar untuk kami berjalan dari kemenangan demi kemenangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan Gembala pembina kami Pak Niko ya Abah, berkati Tuhan, terus Tuhan pakai hamba-Mu menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan di zaman ini ya Bapa, dengan visi-visi yang daripada-Mu Tuhan. Seperti Tuhan berikan visi tahun dimensi yang baru ya Bapa, dan ini sedang dan sungguh terjadi hari-hari ini. Bagaimana kami harus melihat segala sesuatunya dengan cara pandang yang baru, dengan mindset yang baru, sehingga kami punya attitude yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu Pak Niko, keluarganya Bapak, berkati kesehatan Pak Niko, Bu Hermin, anak-anak dan cucu diberkati Tuhan. Berkati keempat wakil gembala ya Bapak, terus Tuhan urapan Tuhan terus mengalir, sehingga di dalam satu unit yang kuat, Tuhan pakai untuk persiapkan tuain yang besar di zaman ini. Kami berdoa juga buat pemerintahan Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa buat Presiden Jokowi, Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu ya Bapa di tengah masa yang tidak mudah ini, agar melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat ya Bapa, seluruh rakyat yang ada di Indonesia boleh hidup di dalam janji Tuhan. Terima kasih buat keamanan yang Tuhan berikan buat Indonesia. Terima kasih juga buat Kanada. Kami berdoa buat Perdana Menteri Justin Trudeau, Tuhan berkati ya Bapa. Tuhan terus campur tangan di dalam setiap pengambilan keputusan yang diambil olehnya ya Tuhan. Biar apapun yang dibuat dapat mensejahterakan masyarakat yang ada di Kanada ini. Terima kasih, kami berdoa buat para dokter, suster di garis depan. Tuhan lawat, Tuhan jamah ya Bapak, berikan kekuatan dari Tuhan. Kalau ada yang belum mengenal Tuhan, biar melalui kesempatan yang ada, melalui apa yang terjadi, mereka semua boleh datang kepada Engkau ya Tuhan, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami minta anugerah Tuhan, buat yang sakit Tuhan juga sembuhkan, biar terjadi banyak kesembuhan di rumah sakit ya Bapak, banyak pemulihan yang terjadi ya Tuhan. Kami bersyukur keadaan semakin membaik dan semakin membaik karena campur tangan Tuhan. Terima kasih buat hari yang indah ini. Kini tibanya kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari buka kedua tangan saudara, terima berkat dari sorga. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord Jesus lift up His countenance upon you and give you peace. Kekasih-kasih Kristus, terimalah berkat anugerah dari Bapa yang penuh kasih di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus. Persekutuan yang semakin manis dengan Roh Kudus boleh menyertai, melindungi, memberkati setiap saudara mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Dan kita yang percaya semua katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi Happy Mother's Day buat para ibu.
Tuhan Yesus memberkati Anda semua.